Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Komalasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah kehamilan. Di sini ada pengertian hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen adalah mengembangkan dan memelihara sistem reproduksi dan karakteristik wanita. Beberapa fungsi ini meliputi fungsi pada ovarium, vagina, rahim, dan payudara. Nah, berikut fungsi hormon estrogen yang wanita yang perlu Anda ketahui. Seperti ovarium itu estrogen yang membantu merangsang pertumbuhan folikel telur di dalam rahim. Yang kedua juga ada vagina. Di dalam vagina, estrogen bekerja mempertahankan ketebalan dinding vagina. Selanjutnya ada rahim. Rahim atau estrogen meningkatkan dan memelihara selaput lendir yang melapisi rahim. Selanjutnya ada payudara. Payudara juga adalah estrogen berperan dalam membentuk jaringan payudara pada tubuh wanita. Nah, hormon ini juga membantu menghentikan aliran ASI setelah bayi disapih. Selanjutnya ada progesteron, adalah jenis hormon yang diproduksi di korpus luteum ovarium. Selain itu, kelenjar adrenal dan plasenta juga dapat menghasilkan progesteron. Dalam siklus menstruasi, produksi progesteron biasanya dimulai setelah sel telur dilepaskan pada masa ovulasi. Hormon ini berfungsi membantu mempersiapkan tubuh untuk kehamilan dengan merangsang perkembangan kelenjar dan perkembangan pembuluh darah yang baru. Nah, hormon ini juga menyediakan lingkungan yang baik untuk implantasi oleh telur yang dibuahi. Selanjutnya di sini ada efek hormon estrogen dan progesteron. Nah, setelah memahami tentang pengertian hormon estrogen dan progesteron pada wanita, berikutnya akan dijelaskan mengenai berbagai efek yang timbul jika terjadi ketidakseimbangan kadar pada kedua hormon ini. Nah, pada hormon estrogen jika terjadi kadar yang tidak seimbang pada tubuh wanita, biasanya akan memberikan efek sendiri seperti haid tidak teratur, terus perdarahan ringan atau berat saat menstruasi. Selanjutnya juga ada gejala pramenstruasi atau menopause yang lebih parah. Ada juga hot flash atau keringat malam atau juga keduanya, dan ada benjolan non kanker di payudara dan rahim, dan perubahan suasana hati dan masalah tidur. Selanjutnya di sini ada cara kerja hormon estrogen dan progesteron. Bagaimana sih cara kerja hormon estrogen? Nah, ovarium yang memproduksi sel telur menjadi sumber terbentuknya hormon ini. Nah, tidak hanya itu, kelenjar adrenal yang terletak pada bagian atas ginjal juga berperan dalam membentuk estrogen. Nah, melansir dari hormon, tubuh memproduksi 3 tipe hormon estrogen, yaitu seperti ada estradiol atau jenis estrogen setelah wanita melahirkan anak. Yang kedua ada estriol atau estrogen selama kehamilan. Selanjutnya ada estron, hormon estrogen setelah menopause. Nah, setiap wanita juga bisa mengalami peningkatan dan penurunan kadar hormon ini. Biasanya estrogen meningkatkan jelang menstruasi dan selama kehamilan. Selanjutnya cara kerja hormon progesteron, yaitu ada siklus kesuburan. Siklus kesuburan wanita rata-rata 28 hari yang dibagi menjadi 3 fase. Menstruasi dan ovulasi merupakan fase pertama dari siklus tersebut. Nah, sedangkan fase terakhir yang disebut adalah fase luteal. Progesteron akan sangat memainkan peran penting. Sesudah ovulasi, folikel akan berubah menjadi kuning dan melepaskan sel telur, kemudian disebut dengan korpus luteum. Korpus luteum akan mengeluarkan hormon yang berupa progesteron. Progesteron sangat memberikan penting bagi kesuburan wanita. Di sini ada beberapa jenis pil KB yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Salah satunya di sini ada pil KB kombinasi. Nah, pil KB kombinasi ini terbagi menjadi 4, yaitu salah satunya pil KB monofasik mengandung hormon estrogen dan progesteron dengan kadar yang konstan atau sama pada setiap pil aktifnya. Yang kedua ada pil KB bifasik mengandung hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, estrogen pada setiap pil aktif dalam satu siklus tetap konstan, sedangkan kadar progesteron pada pil aktif akan meningkatkan setelah setengah siklus. Yang ketiga ada pil KB trifasik mengandung hormon estrogen dan progesteron yang dosisnya berubah sebanyak 3 kali dalam satu siklus.
perubahan kadar hormon akan terjadi setiap 7 hari. Yang terakhir ada pil KB tetrafasik yang mengandung hormon estrogen dan progesteron yang dosisnya berubah sebanyak 4 kali dalam satu siklus. Nah, selanjutnya ada KB khusus progestin atau pil mini atau mini pil. Pil KB ini khusus progestin terdiri dari 2 jenis. Jenis pertama itu terdiri dari 35 pil yang perlu mulai dikonsumsi pada hari pertama menstruasi. Nah, jenis kedua itu terdiri dari 28 pil yang dapat mulai dikonsumsi kapan saja. Ini ada efek samping dan bahaya pil KB. Efek samping yang dapat terjadi akibat konsumsi pil KB di antara lain ada mual, flek atau perdarahan vagina di luar siklus menstruasi, ada volume darah menstruasi lebih sedikit dari biasanya, ada penurunan gairah seksual atau libido. Selanjutnya ada perubahan suasana hati, ada sakit kepala ringan dan payudara bengkak atau sakit ketika disentuh. Ini juga ada cara kerja pil KB. Nah, penggunaan pil KB adalah untuk mencegah terjadinya pembuahan agar tidak terjadinya kehamilan. Pil KB adalah obat pencegah kehamilan yang mengandung hormon estrogen dan progestin atau hormon menyerupai progesteron. Hormon progestin bekerja menghambat proses ovulasi. Tidak adanya ovulasi berarti tidak ada sel telur yang diproduksi oleh tubuh. Di saat bersamaan, pemberian pil KB bertujuan untuk menebalkan lapisan lendir di leher rahim agar sperma sulit masuk ke dalam dan membuahi sel telur. Nah, ada juga manfaat yang bisa didapat dari pil KB ini, yaitu mengurangi resiko kehamilan atau ektopik, mengurangi darah haid berlebihan, dan mengurangi gejala sindrom pramenstruasi, dan yang terakhir mengurangi nyeri haid. Mungkin cukup sekian yang